Halo semuanya, ketemu dengan saya lagi, Chef Cesar di my YouTube channel. Nah, untuk khusus hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengkonversi loyang, ya. Jadi, misalkan kita mau pakai loyang yang lebih kecil atau yang lebih besar, kita harus buat berapa resep, ya. Jadi, dari resep aslinya kita harus buat berapa resep dari resep asli untuk bisa kita menggunakan loyang yang lebih besar atau loyang yang lebih kecil. Nah, loyang di setiap dapur kita pasti berbeda-beda ukurannya. Jadi pasti ada yang persegi panjang seperti ini, ada yang panjang sekali, ada yang mungkin lebih pendek, mungkin lebih lebar. Kemudian ada loyang yang tinggi, ada loyang yang pendek, ya, ada loyang bulat, ada loyang kotak, atau mungkin loyang yang bentuknya motif seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kita harus buat berapa banyak? Nah, saya akan ajarin bagaimana cara kita bisa menghitung berapa banyak resep yang kita harus buat untuk satu loyang yang kita punya di rumah. Nah, pada intinya ketika kita mau tahu berapa banyak resep yang kita akan buat, kita harus tahu volume dari loyang yang kita akan pakai, ya. Jadi misalkan kita mau pakai loyang seperti ini, kita mau tahu volumenya seperti apa. Kalau ini menggunakan rumus kan susah, ya. Kalau loyang seperti ini, ya, kita bisa menggunakan rumus. Kalau loyang yang kotak, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misalkan ukurannya ini 20 cm, ini 20 cm, berarti 20 kali 20 dikali dengan tingginya. Tingginya misalkan berapa? 5 cm dikali 5. Kalau misalkan seperti ini loyang 30 kali 10, ini 30 kali 10, kemudian kali tingginya berapa? Tingginya misalkan 5 kali 5, tingginya 4 kali 4. Kalau misalkan loyang bulat seperti ini, kita tinggal bisa menggunakan rumus, yaitu pi r kuadrat kali t, ya, pi r kuadrat kali t. Tapi kalau bingung bagaimana cara kita harus menghitung dengan rumus yang begitu rumit, atau mungkin pelajaran matematika kita ketika kita sekolah kita udah lupa, udah nggak tahu caranya apa itu pi, apa itu r, apa itu t, kita sudah nggak tahu, gampang. Tinggal kita mengisi loyang yang kita pakai, ya, kita mau pakai dengan air. Jadi kita isi air sampai penuh. Nah, kemudian diukur airnya itu berapa liter atau berapa mililiter, ya. Tapi kalau lebih gampang berapa mililiter, ya, karena nanti resep yang kita pakai kan pasti dalam jumlah gramasi. Jadi satuan dari volume loyang kita harus pakai mililiter, ya. Dan kalau misalkan seperti loyang ini pun juga, kalau kita mau pakai rumus kan susah. Nah, ini tinggal kita isi dengan air, ya, sampai penuh. Nah, dapat berapa mililiter air yang terisi di dalam loyang, berarti itu adalah volumenya, ya. Jadi kita harus tahu, ya, volume loyang dari loyang yang kita mau pakai. Dan juga kita harus tahu volume loyang yang tertera di dalam resep. Jadi misalkan di dalam resep tertera ukuran loyangnya 20 kali 20 tinggi 5 misalkan, atau loyang persegi, maka kita harus tahu volumenya berapa. Kalau loyang 20 kali 20 tinggi 5 berarti rumusnya adalah 20 kali 20 kali 5. Jadi volume dari loyang 20 kali 20 adalah 2000, ya. Begitupun misalkan kalau di dalam resep menggunakan loyang yang bulat, ya, kita harus tahu juga volume loyang bulat yang dipakai di dalam resep itu berapa volumenya, ya. Jadi misalkan volumenya sekian mililiter, ya, kita harus tahu. Dari situ baru kita bisa tahu nanti berapa banyak resep yang kita akan buat untuk loyang kita yang kita punya di rumah, ya. Jadi ada contoh kasus
Kalau di dalam resep kita menggunakan loyang ukuran 20 kali 20, tinggi 5. Lalu kemudian di rumah kita mau menggunakan loyang ukuran 24 kali 24. Jadi kita mau buat kuenya lebih besar ya dari yang di resep ya. Maka kita harus hitung volume dari loyang 20 kali 20 dan kita harus hitung juga volume dari loyang 24 kali 24. Nah, dari hasil yang kita sudah hitung 20 kali 20 volumenya 2000. 24 kali 24 tinggi 5, volumenya 2880. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jumlah resep baru, maka kita harus membagi volume loyang yang baru dengan volume loyang yang di dalam resep. Jadi kita harus membagi volume. Jadi kita harus membagi antara volume loyang yang baru dengan volume loyang yang di dalam resep. Jadi kita harus membagi volume loyang yang baru dibagi dengan volume loyang di dalam resep. Kalau tadi seperti contoh kasus yang saya buat, 20 kali 20 adalah volume di dalam ukuran loyang di dalam resep, maka loyang yang kita mau pakai itu adalah ukuran 24 kali 24. Jadi seperti contoh kasus yang saya buat tadi, ukuran loyang dalam resep ukuran 20 kali 20, tinggi 5 dengan volume 2000, dan ukuran loyang yang kita akan mau pakai ukuran 24 kali 24 tinggi 5 dengan volume 2880, maka 2880 kita harus bagi dengan 2000 sehingga kita mendapatkan hasil 1,44. Oleh karena itu kita sudah tahu berapa resep yang kita harus buat, yaitu kita harus buat 1,44 atau 1,45 resep dari resep aslinya. Oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan poinnya seperti ini 1,44 atau 1,45, maka dari resep ya, bahan semua yang di dalam resep, misalkan telur, gula, tepung, mentega, apapun itu yang ada tertulis di dalam resep, semuanya, gramasi semuanya kita harus kalikan dengan 1,44 atau 1,45 ya. Jadi misalkan telur 200 gram yang dipakai di dalam resep, maka 200 gram dikali dengan 1,44, lalu kita akan bisa mendapatkan hasilnya untuk nanti loyang ukuran 24 kali 24. Begitupun dengan ukuran lain. Misalkan kalau tadi ukurannya yang mau dipakai itu lebih besar daripada ukuran di resep. Nanti kalau misalkan kita mau pakai ukuran lebih kecil dibandingkan ukuran yang di resep, maka nanti hasilnya pasti akan dapat 0, jadi nanti misalkan 200 gram telur dikali dengan 0, sekian, misalkan dapatnya 0,4, jadi dikali dengan 0,4. Jadi itu adalah kuantiti baru yang kita harus buat, yang kita harus timbang bahannya untuk mendapatkan untuk dipakai pada loyang yang kita akan pakai ya. Jadi semua bahan yang di dalam resep kita harus kali dengan hasil pembagian yang kita dapat ya, dari volume loyang baru dibagi dengan volume loyang di dalam resep. Jadi caranya seperti itu. Begitupun kalau kita menggunakan loyang yang seperti ini, nanti misalkan kita mau membuat kue, misalkan di resepnya menggunakan loyang bulat seperti ini, lalu kita mau ganti dengan loyang yang seperti ini misalkan. Maka nanti volume loyang ini dibagi dengan volume loyang ini ya. Kalau misalkan ini di dalam resep, ini yang kita mau pakai. Jadi volume loyang ini dibagi dengan volume loyang yang ini. Nanti dapatnya berapa? Itulah berapa resep yang kita harus buat untuk kita menggunakan loyang yang ini ya. Jadi itu penjelasan dari saya untuk kita bisa mengkonversi loyang. Jadi misalkan juga nanti kalau di loyang mungkin menggunakan 2 loyang, misalkan di resep dapatnya 2 loyang,
Lalu kita mau buatnya nanti jadi misalkan 3 loyang juga yang mungkin ukurannya lain dari resep. Itu pun juga kita harus hitung. Jadi kalau misalkan di dalam resep itu dapatnya ada 2 loyang, maka volume harus dikali 2. Lalu kalau misalkan kita mau pakai loyang, ya, kita mau buat kue dengan loyang yang ukuran yang baru, mungkin lebih besar atau mungkin lebih kecil, dan juga jumlah loyangnya juga lebih banyak, maka juga nanti volume loyang yang kita mau pakai, kita harus kali dengan jumlah loyang yang kita mau dapatkan. Jadi kalau kita mau dapat di loyang yang baru, misalkan ukuran 24, tapi kita mau ada 3 loyang, berarti volume dari ukuran 24 itu kita harus kali 3, ya. Dan misalkan kalau di dalam resep pakai menggunakan ukuran 20 dan dia dapat 2 loyang, maka volumenya juga kita harus kali 2 nanti. Sehingga jumlah dari adonan itu sama dengan volume adonan dengan volume loyang itu bisa sama. Jadi tidak selisih, ya. Jadi kita harus memperhatikan, ya, ukuran loyangnya juga jumlah loyang yang dihasilkan dari satu resep. Jadi kita nanti pasti akan tahu, oh kita harus buat sekian resep dari resep aslinya. Oke, mungkin penjelasan saya ini ya bisa berguna bagi kita semua, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita semakin pintar dan membuat kita semakin bisa membuat kue lebih baik dan lebih benar lagi. Oke, thank you for watching ya. See you di next video. Bye bye.